Dan sekarang orang yang nyanyi lagu barusan itu adalah lagunya Firza. Halo. Halo, wah langsung ada orangnya nih. Halo Firza. Ya. Apa kabar nih? Lagi? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Sekarang lagi sibuk ngapain nih Firza nih? Sekarang lagi sibuk promo sama rekam-rekaman Masih rekam-rekaman ya. Nah, ini barusan kita sudah dengerin ya, sama sahabat kakak juga udah dengerin semuanya lagu terbaru ya. Ya, lagu terbaru. Ini rilisnya tepatnya kapan sih? 18 Maret 18 Maret. 2021. Bulan kemarin berarti ya. Bulan Bulan kemarin ya. Judulnya Bayangmu ya. Bayangmu. Ini ceritanya tentang apa? Soalnya ini rock banget nih ceritanya. Agak old school rocknya ya. Iya, ceritanya ini tentang cinta yang mungkin melekat dan tak bisa dilupakan sampai kapanpun. Asik. Mantap sekali itu ya. Oh, langsung strike ya, langsung to the heart gitu. Nah, ini balik lagi ke rock-rockan lagi atau Ya. pengen yang baru lagi nggak nih? Kalau konsep ini sebenarnya balik ke Firza yang dulu, jadi rocknya kental kan. Biarpun masih dibaluti dengan unsur pop yang lumayan banyak di lagu ini. Cuman niatnya pengen mudah-mudahan dengan adanya lagu Bayangmu ini bisa membangkitkan rocker-rocker khususnya yang ada di industri musik, karena menurutku industri musik jenis musik rocknya lagi tidur, jadi kayaknya mudah-mudahan lagu ini bisa jadi bisa jadi pembuka lah untuk yang lain. Biar yang lainnya juga pada, wih, Firza ngeluarin rock nih, kayaknya kita harus ngeluarin rock lagi gitu ya. Iya, karena pencinta musik rock itu sampai sekarang masih ada kok gitu. Mereka bernostalgia dengan musik-musik di zaman dulu ya. Dan belum ada musik rock yang baru yang dirilis di tahun 2020, bahkan 2019 kita mundur lagi sampai 2018 nggak ada gitu. Belum ada musik-musik rock lagi gitu. Ya makanya aku rilis ini di tahun 2021, berharap si pencinta musik rocknya juga senang ya. Karena juga waktu kemarin sempat ada artikel nih, Bang Firza mungkin tahu ya, katanya industri musik rock itu udah mati katanya ya. Pernah dengar nggak? Kalau mati aku nggak pernah bilang mati ya. Oke, nggak pernah bilang mati. Jadi gimana tuh? Kalau rock nggak akan pernah mati, rock never die katanya. Rock itu nggak pernah mati. Kalau tidur ya. Karena eranya lagi memang musik-musik groove, chill gitu kan. Iya, EDM. Iya, EDM lagi eranya begitu. Dan tapi musik rock juga pernah melewati fase itu kok. Pada saat rock dulu jaya-jayanya, tiba-tiba muncul musik new wave, muncul musik yang musik R&B gitu. Dan rock juga sempat tidur pada saat itu, tapi bisa bangun lagi gitu. Berharapnya seperti itu. Berharapnya ya, soalnya kangen juga ya dia sebagai pencinta rock juga gitu sama ya. Iya, ini kita pernah waktu itu, jadi sahabat Raka kalau misalnya kepo, dulu kita pernah ngobrol-ngobrol juga waktu itu di Rock Mantis. Oh, pernah ya? Iya, kita malam-malam waktu itu bertiga ngobrol-ngobrol soal rock juga nih. Ternyata kan dengan appearance-nya Bang Firza ini kan rocker banget, tapi nyanyinya lagunya mellow gitu kan. Sempet juga kan ya. Itu influence-nya rock dari mana sih sebenarnya? Influence kalau beda-beda sih aku. Banyak kan rock yang aku dengerin gitu. Salah satu yang mungkin mengerucut aja, kita bahas Bayangmu itu aku dengerin Weezer. Weezer ya. Van Halen. Nggak usah jauh-jauh lah, yang kita tahu tuh Mr. Big. Dengerin balik lagi ke situ gitu. Referensi untuk lagu Bayangmu. Tapi kalau rock, insya Allah aku dengerin semuanya. Rock punk, rock apalagi tuh, rock and roll ya. Banyak kan jenis rock. Dan itu juga kalau misalnya ngomongin soal lagunya Bayangmu, itu bener-bener kayaknya kita ditarik kembali ya ke tahun 90-an sih. Soalnya dari tahun 2000-an. Dulu tuh zamannya emo, tahu nggak sih? Emo ya. Iya, melodic gitu kan. Terakhir tuh gencar banget, kayak anak band tuh wah mantep gitu ya. Iya. Udah ke situ era-era boy band kan. Era boy band. Nah, sini sekarang mungkin bener juga sih eranya lagi groove. Iya, lagi groove gitu. Nggak kepikiran bikin lagu itu atau? Ada juga lagu-lagu yang groove, aku ada yang ngefang lah ya. Ngefang ada musik-musik chill gitu ada, tapi nggak cocok aja kalau aku nyanyi. Iya sih. Cuman kalau untuk materi dan itu jadi koleksi pribadi aku ada. Gitu. Ya mudah-mudahan
era rocknya bisa kembali lah. Amin, amin. Bisa kembali. Dan tapi bener juga nih kalau misalnya Firza nyanyiin lagu funk, suaranya nggak cocok, nggak kayak Jackson 5. Nggak melengking soalnya ini suaranya gitu. Nah, untuk memaintain suara nih kan serak-serak basat nih bikin cewek-cewek kayak iya aduh Bang Firza gitu kan. Itu memaintain suara gimana? Maintenance aku tetap latihan kok. Tetap belajar, tetap sampai sekarang tuh masih belajar. Guruku Dodika Tamsi masih belajar sampai sekarang, sampai apa ya, nggak pernah puas lah untuk belajar. Iya sih benar. Sampai sekarang masih itu sih mungkin cara untuk maintain ya. Sama setiap hari aku ulik terus tuh apa yang aku bisa gitu kan. Apa yang mungkin menjadi kekurangan gua aku ulik terus setiap hari, bahkan sampai sekarang aku ulik terus. Jadi memang harus latihan harus terus latihan, ya. harus latihan. Sama juga yang mungkin yang punya vokal tinggi, vokal yang macam-macam kan unik ya vokal tuh. Sama memang harus latihan aja gitu ya. Harus latihan dan sebenarnya kita harus tahu dulu dasar suara kita tuh jenisnya apa gitu kan. Kita harus tahu dulu dan terus akhirnya setelah kita tahu, kita tahu hal apa yang harus dilatih gitu dan apa yang mungkin tidak bisa digapai dan apa yang mungkin bisa digapai gitu. Nah, itu untuk ini Firza waktu itu nyanyi dari tahun berapa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Nyanyi aku mulai serius tuh SMA udah mulai serius, udah mulai ngeband bikin demo, kirim ke label, ke radio gitu. Udah mulai itu serius di situ. Udah mulai ya. Nah, akhirnya terus nyanyi terus akhirnya itu dulu masih rock-rockan? Dulu awalnya berbeda sih bandku. Ada yang ngepop juga. Awalnya ngepop malah. Terus setelah itu mulai ngerok, bawain Puddle of Mudd. Terus iya, terus bawain itu Blue and Yellow. Oh iya. Sempet itu zaman melodik kan. Sempet bawain tuh. Jadi sahabat Raka kira-kira sendiri ya umurnya berapa ya? Iya. Terus sudah mulai kesini-sini bawain, karena aku basicnya suka sama Beatles. Akhirnya ketemu tuh sama band yang bawain Beatles. Nah dari situ bawain Beatles gitu. Akhirnya cocok lah ya. Cocok. Nah terus akhirnya sendiri aja ya. Nah untuk Bayangmu ini kita kan balik lagi ke musik-musik klasik rock nih ya. Ini kira-kira untuk prosesnya untuk bikin sampai akhirnya jadi tuh lama nggak? Ini lama. Oh lama. Bayangmu ini termasuk lama. Aku bikin itu setahun ya. Setahun Bayangmu. Dibantu sama siapa aja nih? Kalau dari segi instrumen yang isi itu ada Ovi Riff, terus ada Pandu D. Adams sama Iqmal Tobing. Triad ya? Ya, Iqmal Triad. Oh iya. Iqmal Triad. Jadi yang ngebantu juga ada Rizky namanya. Rizky itu musik directorku. Jadi memang yang ngisi juga ahli di bidangnya ya. Kalau bisa dilihat tuh ahli di bidangnya ya. Nah ini Bayangmu ini berarti setahun nih. Berarti dari tahun 2020 awal. 2020 itu baru materi doang atau udah recording atau masih materi akustik gitu. Dapatnya dari mana nih tiba-tiba Bayangmu kayak mungkin lagi naik mobil atau apa langsung kepikiran gitu? Awalnya dari nada ref doang tuh. Gitu doang tuh. Terus akhirnya aku kembangin jadi satu materi lagu. Waktu itu bentuknya masih lagu, lirik dan nada. Setelah itu aku aplikasiin lagi ke materi lengkap plus aransemen. Udah jadi aransemennya, itu hiring sampai beratus-ratus kali itu aku hiringnya. Hiring setiap hari aku dengerin, berubah lagi dari rock 2000-an, berubah sampai pada akhirnya jadi rock 90-an di akhir tahun pada saat itu. Udah dari situ akhirnya musik directorku bilang kayak udah cukup deh, udah kebanyakan revisi, udah kebanyakan, ya udah kita rilis gitu. Daripada kebanyakan revisi malah jadi bingung ya, nggak ada puasnya. Nah ini kan kalau misalnya ngomongin soal ngeluarin single di masa pandemi, ini kesulitan dalam bikin single ini gimana nih kalau masa pandemi nih? Kesulitan masa pandemi kalau dari segi teknis nggak ada sih, malah memudahkan. Jadi kayak Mas Ovi sendiri data materi gitarnya itu dia kirim by data gitu. Begitu juga Pandu by data, Iqmal yang langsung di direct sama musik directorku. Nggak ada yang mengganggu sih di pandemi. Cuman yang lumayan sedikit menantang itu adalah mengejar deadline dan bikin liriknya itu. Oh itu berarti nada dulu baru lirik ya dia ya? Iya nada dulu baru. Paling yang agak menjadi keluhan setelah recording biasanya kan nongkrong ya.
Iya. Nggak ada ya sekarang ya. Anak band kan gitu kan. Iya, anak band. Harusnya nongkrong nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ngapain aja nih? Punya hobi lain gak nih, Firza nih? Kalau hobi apa ya? Mungkin aku lagi pengen buka coffee shop kan, tempat udah ada. Mantap. Tinggal dibuka coffee shopnya. Hobi ngopi kan. Hobi ngopi ya. Hobi ngopi. Kopi senja ya. Waduh. Kopi senja. Kopi senja. Sekarang kan itu coba tuh. Firza mau bikin model-model folk gitu nggak sih? Apa cocok nggak suaranya ya kalau masuk? Kalau folk masih. Folk masih juga ya? Lagu folk. Aku suka dengerin lagu-lagu folk. Fleet Foxes suka. Banyak gitu. Saudara Larce seneng dengerin Fox. Aku pernah cobain bikin lagu Fox, ternyata seru juga. Cuman karena memang passionku tidak di folk, pengen Firza dipublish sebagai rocker saja udah cukup lah, rocker gitu. Waduh. Berarti emang cita-citanya pengen jadi rocker ya? Kalau jadi rocker sebenarnya bukan tujuan ya, cuman senang aja dengan musik itu gitu. Nah, rocker sendiri nih menurut Firza apa nih? Kan rocker kan banyak nih definisinya nih. Kalau menurut Firza sendiri rocker tuh yang kayak gimana sih? Rocker itu ya yang pasti yang membawakan musik rock lah ya. Betul. Yang membawakan musik rock yang dia nggak cuman musiknya saja yang apa namanya yang dia geluti, tapi dari segi karir, attitude, kehidupan itu juga rock banget gitu. Rock banget tuh yang gimana tuh ya? Rock itu anti kemapanan. Waduh. Banyak yang bilang begitu. Waduh. Anti kemapanan berarti makan nasi sama bala-bala termasuk rocker. Buset, beneran. Udah cukup. Nongkrong kopi segelas, nongkrongnya 8 jam gitu. Iya. Itu rocker ya? Itu rata-rata rocker tuh apa ya? Ya kenapa dibilang anti kemapanan sebenarnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu glamor lah hidupnya. Rocker tuh nggak terlalu glamor. Yang penting tuh karyanya ada, ya kan? Bisa manggung udah cukup. Rocker tuh begitu rata-rata begitu. Bersahaja ya berarti ya. Tapi karyanya gitu ya. Nggak terlalu hedon banget gitu. Nggak terlalu hedon. Kopi juga udah cukup. Rocker emang kenapa sih? Nah ini juga sering diperbincangkan ya, kalau kan dia waktu itu pernah bawain rock mantis ya, emang acaranya untuk rock ya. Nah kebetulan ini Abang Firza juga kan rocker nih ya. Kenapa sih rocker ini, mungkin ini agak jauh sih, agak melenceng jauh. Rocker tuh kenapa diidentikan dengan kopi sih? Nah ini menarik nih soalnya. Menurut Bang Firza sendiri nih, kenapa harus kopi gitu? Malah dulu bukan kopi, dulu minuman ya. Iya, memang. Dulu alkohol. Mungkin sekarang karena eranya kopi itu lagi banyak digandrungi sama anak muda kayak aku gitu. Jadi ya mungkin pada saat nongkrong ngitingin musik atau apa sambil ngopi, dan itu sering terlihat mungkin, dan itu sering menjadi aktivitas si rocker ini gitu. Jadi akhirnya jadinya itu tradisi ya, rocker kopi berarti ya. Kalau dulu kan enggak kan ada alkohol enggak gitu. Kalau rocker dulu rata-rata begitu di luar ya. Di luar. Dan itu menjadi tradisi pada saat itu. Tapi sekarang mungkin karena memang lagi musim kopi lagi tren, ya kan gitu. Karena kita lihat juga Freddie Mercury minumnya bukan air putih ya, air putih, itu bir ya. Kalau mungkin di Indonesia bisa nggak ya kalau misalnya lagi manggung gitu ya terus minum kopi gitu? Kalau minum kopi aku pernah kopi dari backstage aku bawa ke panggung. Pernah. Asik-asik aja ya? Ya nggak apa-apa, asal tidak mengganggu ini aja pada saat nyanyi. Oke deh. Tapi sahabat Raka, ini kita bakalan ngobrol lagi, tapi ada harus iklan yang naik dulu ya. Bentar ya Bang ya. Siap. Kita iklan dulu, jadi stay tune terus di 98,8 Raka FM Bandung. Inspirasiku sama Dion dan Firza di sini. Ayo Bang. Yup. Oke, masih sama Dion dan sama siapa ini abang-abangan Dion nih? Firza. Masih Firza masih di sini ya. Ini kemarin tuh sempat juga kayak pas kita live Instagram ya, terus Dion bilang Bang Firza nggak mau potong rambut gitu. Nah, potong rambut nggak akhirnya? Enggak, belum. Oh belum ada niatan lah. Belum ada niatan. Tapi kepikiran ya. Apa di mulet gitu cocok nggak ya? Kayaknya rocker. Belum tahu potong. Yang pasti nggak panjang, kepikiran. Seru juga kalau misalnya potong rambut pendek. Cuman belum niat lah. Belum, karena
Sahabat Raka ini waktu pas kita live Instagram, begitu kita ngomongin rambut, Bang Firza jangan dipotong, Bang Firza jangan dipotong. Emang kalau misalnya sahabat Raka lihat ya, ini rambutnya sangat-sangat terawat ya. Mantap sekali nih. Ini berarti perawatannya gimana ya, Bang? Nggak ada perawatan. Cuman pakai sampo setiap hari. Ya, keramas setiap hari. Keramas setiap hari. Udah itu doang, gak ada yang lain. Soalnya menurut riset Abal-Abal Dion, ini rambut Bang Firza ini mengalahkan rambut perempuan-perempuan di luar sana loh. Hitamnya tuh beda gitu sama, kan biasanya kalau cewek-cewek kan kayak ih rambutnya rontok gitu segala macam. Bang Firza gitu nggak? Gondrong soalnya nih. Rontok ya. Rontok ya. Cuman nggak ngerti deh kenapa bisa gini juga ya. Beda kali ya cewek sama cowok ya. Jadi kalau cewek mungkin diinin kali di apa itu. Panas-panasin rambutnya pasti panas-panasin. Baik kalau kita cowok-cowok enggak kali ya? Enggak pedulikan hal itu kan. Oh iya, udah biarin aja gitu ya. Nah, itu mungkin wacana Bang Firza yang akan dilakukan potong rambut kali ya. Pecah sih pasti. Belum sih, belum kepikiran. Belum kepikiran. Tapi belum niatan, sorry. Belum niatan ya. Tapi kalau misalnya dibayangin jadi bukan Firza dong jadi. Kan Firza kan gondrong, pakai boots gitu kan. Iya, kasihan nih kan, kasihan.